Selamat datang, selamat datang di video pelatihan Microsoft Excel untuk mengolah data. Perkenalkan, nama saya Hanif Asidik Rohmat, peserta KKN PPM UGM 2020 yang pada tahun ini dilaksanakan secara online di Desa Kedundang, Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bagaimana kita mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel sendiri adalah sebuah program yang ada di komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang berupa angka, tulisan, maupun lain-lain. Nah, pada video kali ini, kita akan membagi video ini menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, kita akan belajar mengenai basis-basis perhitungan yang ada di Microsoft Excel dan rumus-rumus yang dapat digunakan. Pada bagian kedua, kita akan langsung menerapkan bagaimana kita mengolah sebuah data kependudukan. Pada bagian ketiga, kita juga akan langsung praktek bagaimana kita mengolah sebuah data penjualan. Nah, untuk mendapatkan Microsoft Excel, teman-teman bisa mendownloadnya dari internet. Sebenarnya, Microsoft Excel ini adalah software berbayar. Akan tetapi, sekarang ini kita bisa mendapatkannya dengan mudah di internet secara gratis. Salah satunya melalui bagas31.info. Kita bisa mencari melalui Google Bagas31 Microsoft Office. Kemudian kita akan menghasilkan pencarian sebagai berikut. Kemudian di sini saya menyarankan download ya, kita mendownload yang versi 2019 Pro Plus V2002. Gitu saja. Kemudian kita turunkan scroll ke bawah. Kemudian teman-teman bisa langsung download di sini. Disesuaikan dengan spesifikasi komputer teman-teman. Misalnya di komputer saya menggunakan 64 bit. Jadi saya download menggunakan link yang ini. Jadi di sini linknya dibagi jadi 2, part 1 dan part 2. Kita harus mendownload dua-duanya. Yang pertama saya akan mendownload part 1 dahulu. Kemudian ikuti saja linknya, I'm Human. Ini emang cukup repot ya teman-teman, karena ya namanya kita mau mendapatkan yang gratis ya memang cukup repot. Setelah itu sampai keluar kayak gini, keluar link drive Google-nya, teman-teman tinggal klik download. Download anyway. Tunggu saja hingga proses download selesai dan ulangi cara itu sesuai yang sudah saya lakukan tadi ya, untuk part kedua juga ya. Jika download sudah selesai, sekarang kita akan membuka Microsoft Excel. Kita bisa type di sini Excel. Nah, sabar. Kemudian kita klik File. Nah, jadi lembar kerja di Microsoft Excel dinamakan Workbook. Jadi kita bisa membuat workbook baru dengan klik New Blank Workbook. Ini dokumen recovery dengan saja. Nah, sampailah kita pada bagian utama Microsoft Excel. Bisa kita lihat, terdapat banyak sekali fungsi di sini dengan tujuan masing-masing. Tentunya bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word, teman-teman tidak akan asing lagi dengan fungsi-fungsi sebagai berikut seperti font style, terus ukuran font, bold, italic, underline, dan lain-lain. Nah, di atas sini ada yang namanya menu bar. Menu bar itu terdiri dari home, kemudian ada insert, page layout, formula, data, dan masih banyak lagi. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Jadi di sini saya akan langsung mengajarkan bagaimana kita dasar-dasar mengenai operasi yang ada di Microsoft Excel. Nah, di tempat kita mengolah data di sini,
ini dinamakan dengan worksheet. Worksheet ini terdiri dari baris dan kolom, di mana baris itu yang berupa angka 1 sampai bawah, kemudian kolom terdiri dari huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, jadi misalnya di sini, ini namanya adalah kolom B baris 2. Jadi kita bisa menyebutnya kolom B2. Ketika kita geser kanan, kita bisa menyebutnya kolom C2. Gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja, misalnya kita mempunyai data angka 1 sampai 5. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kelima angka ini akan kita olah dengan berbagai macam operasi yang ada. Misalnya, yang pertama, kita ingin menambahkan antara kolom C1, C2, dan kolom C3. Caranya adalah kita ketik sama dengan ketik C2 ditambah C3. Ingat, harus menggunakan huruf kapital ya. Maka dihasilkan 3. Kemudian misalnya kita ingin mengurangkan, kita bisa klik sama dengan, tulis sama dengan, mohon maaf. Kemudian kita klik misalnya ingin mengurangi antara kolom C3 dengan kolom C2. C3 dikurangi C2. Dihasilkan 1. Kemudian misalnya kita akan membagi antara kolom C5 dibagi dengan kolom C3. Jadi untuk membagi kita bisa menggunakan garis miring di keyboard ya. Kemudian enter. Kemudian misalnya kita ingin mengalihkan antara kolom C5 dengan kolom C3. C5 kita bisa menggunakan tanda bintang C3. Silakan segini. Kemudian misalnya kita akan mencari jumlah total dari kelima data ini. 5 data ini ya. Kita bisa menggunakan sum kurung, kita blok di sini, kemudian tutup kurung. Ketemu 15. Jadi total di sini bila dijumlahkan ada 15. Kemudian kita ingin mencari nilai rata-rata. Kita bisa menggunakan perintah sama dengan average, tanda kurung, kemudian kita blok, kemudian kita tutup kurung. Kemudian misalnya kita ingin mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari kelima data ini, dan nilai minimum adalah nilai terkecil dari kelima data ini ya. Caranya adalah dengan ketik max, kemudian kita blok data ini, enter. Begitu juga dengan min, kita enter. Dan masih banyak lagi operasi-operasi yang bisa kita lakukan di Microsoft Excel. Tapi utamanya adalah yang tadi sudah saya ajarkan. Teman-teman bisa melihat berbagai macam operasi yang ada di Microsoft Excel di sini. More function. Jadi ada banyak sekali, ada average, if, hyperlink, count, max, sin, dan lain-lain. Kemudian saya akan mengajarkan satu fungsi, satu operasi yang cukup penting juga di Microsoft Excel, yaitu fungsi if. Jadi fungsi if caranya dengan kita mengetik if. Jadi fungsi if ini berguna untuk mengecek keadaan suatu kolom apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Misalnya, kita mengharapkan kolom C2 bernilai 1. Kolom C2 sama dengan 1. Jika kolom C2 sama dengan 1, kita akan mengatakan benar. Jika kolom C2 tidak sama dengan 1, kita akan mengatakan salah. Dan kita minta benar, karena memang kolom C2 terdiri dari angka 1. Bagaimana bila kita mengganti kolom C2 menjadi angka yang lain? Misalnya kita ganti jadi angka 2, tentu akan berubah menjadi salah. Nah, fungsi if ini sangat berguna buat teman-teman ketika nanti teman-teman akan menganalisis sebuah data. Untuk penerapannya, nanti akan saya ajarkan di bagian kedua atau ketiga ya teman-teman.
Jadi mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya mengenai basis-basis operasi yang ada di Microsoft Excel. Selanjutnya nanti di bagian kedua dan di bagian ketiga kita akan langsung belajar menerapkan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya nanti untuk kita menganalisis data penjualan dan kita mencoba menganalisis data kependudukan. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kedua dan ketiga. Terima kasih. Ya, selamat datang kembali teman-teman di video pelatihan Microsoft Excel bagian kedua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar langsung untuk mengolah sebuah data kependudukan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi data di sini adalah data random ya teman-teman. Datanya ini saya asal membuat, jadi nggak usah terlalu dipikirkan, cukup dihiraukan saja karena kita fokusnya latihan mengolah datanya. Nah, jadi dari data ini kita bisa melihat berbagai pembagian. Jadi dibagi berdasarkan nama, jenis kelamin, umur, tempat lahir, dan pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengolah data ini menjadi sebuah data rekapan. Jadi di sini nanti kita akan menganalisis seperti misalnya dari 10 orang ini berapa sih yang berjenis kelamin laki-laki, berapa sih yang berjenis kelamin perempuan, kemudian untuk umurnya misalnya nih, berapa sih orang yang berumur di bawah 30 tahun, terus berapa yang di atas 40 tahun, terus tempat lahirnya berdasarkan tempat lahir tertentu, dan pekerjaannya juga berdasarkan pekerjaan tertentu. Jadi kita akan belajar bagaimana kita mengelompokkan data ini dengan cepat dan mudah. Nah, sebenarnya untuk mengelompokkannya, jika datanya cuma sangat sedikit seperti ini, misalnya nih ya, cuma 10 data, kita bisa dengan mudah menghitung manual. Misalnya nih, kita akan menghitung jumlah yang berjenis kelamin laki-laki. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian kita akan menghitung yang berjenis kelamin perempuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Tentu jika datanya sedikit, kita akan dengan mudah merekapnya. Akan tetapi, bagaimana jika datanya kita perbanyak? Jadi misalnya ini saya buat ada 30 data. Tentu, dengan kita menghitung seperti tadi satu per satu, itu tidak akan efektif dan akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajari teman-teman gimana sih caranya kita bisa membuat sebuah rekap mengenai rangkuman data kependudukan ini. Jadi, yang pertama, kita akan membagi jenis kelaminnya. Kelamin. Nah, di atas harusnya. Jenis kelamin. Ini laki-laki L, P perempuan. Di match ya. Jadi, untuk membaginya kita menggunakan fungsi if. Jadi, kita gunakan fungsi if. If, jadi jika kolom ini bertuliskan L atau laki-laki, maka kita akan memberi nilai 1 di kolom C4 ini. Dan jika dia tidak berisi L, kita akan memberi nilai 0. Kemudian kita tutup. 1. Ya, karena memang benar. Di kolom E4 ini, dia berisi L. Kemudian tinggal kita scroll aja ke bawah. Kita tarik ke bawah ya. Scroll itu nama lainnya ditarik. Kan ketemu data seperti ini. Begitu juga dengan yang P. Jadi kalau yang ini tadi kita menggunakan sama dengan L, yang P kita sama dengan P. Jadi sama dengan if kolom ini, jenis kelamin, sama dengan L. Jika benar, kita tulis 1. Jika salah, kita tulis 0. Gitu. Kemudian kita
mohon maaf, kita tulis P. Nah, ini sama cuy, ini kita scroll ke bawah. Nah, dengan cara seperti ini kita dapat dengan mudah mengetahui jumlahnya. Caranya nanti tinggal kita buat ini total sama dengan sum dari ini semua. Enter. Kemudian ini juga tinggal kita catat saja karena akan mengikuti. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita dapat dengan mudah langsung menemukan jumlah orang yang berjenis kelamin laki-laki dari 30 data ini. Ada 13 orang, kemudian yang berjenis kelamin perempuan ada 17 orang. Gitu. Kemudian sekarang kita akan mengelompokkannya berdasarkan umur. Jadi kita akan bagi jadi orang yang berumur 20 sampai 30, kemudian 31 sampai 40, kemudian 41 sampai 50. Seperti ini. Nah, caranya di sini agak beda. Jika yang tadi untuk jenis kelamin kita menggunakan hanya fungsi if, di sini kita menggunakan fungsi if n. If kurung n kurung. Jika umur di sini lebih besar sama dengan 20 dan juga dia lebih kecil sama dengan 30, tutup kurung, dia akan menuliskan 1 jika benar. Jika salah akan menuliskan 0, tutup kurung. 0. Karena memang umurnya si Agus ini dia tidak berada di rentang 20 sampai 30. Jadi dia akan menuliskan 0. Kemudian kita tinggal select ke bawah aja. Nah, sudah ketemu. Begitu juga dengan ini. If n. Yang ini umurnya kita klik. Lebih besar sama dengan 31, koma, kita klik lagi di sini. Lebih kecil sama dengan 40, tutup kurung. Jika benar kita tulis 1, jika salah kita tulis 0. Tutup kurung. Dan kita scroll ke bawah. Sama seperti yang tadi. Lanjut, kemudian yang terakhir untuk rentang 41 sampai 50. Sama juga caranya. If n kurung ini salah lebih besar sama dengan 40, klik lagi, lebih kecil sama dengan 50, tutup kurung, jika benar kita tulis 1, jika salah kita tulis 0. Terus kita scroll juga ke bawah. Nah, kemudian untuk menghitung totalnya, sama seperti tadi kita tulis sum. Enter. Begitu juga dengan ini. Sum. Kita tarik ke atas. Enter. Begitu juga dengan yang ini. Sum. Kita tarik ke atas. Enter. Nah, jenis kelamin sudah, umur sudah, sekarang kita berdasarkan tempat lahir. Tempat lahir. Ini mungkin agak sedikit memakan butuh ketelitian yang tinggi ya teman-teman, karena emang data yang kita olah tidak sedikit. Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo. Caranya sama, nggak jauh beda dari yang tadi. Jadi pakai if jika di sini sama dengan, jadi kita kan ini akan mengecek berdasarkan kata ya, jadi jangan lupa menggunakan petik. Kalau berdasarkan angka tidak perlu menggunakan petik.
dengan Yogyakarta, maka 1, jika salah 0. Oh, maaf. Ini ada petiknya harusnya. Oke, kita scroll bawah juga. Ini sama. If ini dengan statement 1, 0. Ini sama juga. If ini sama dengan Bantul 1, 0. Ini juga if ini dengan petik Gunung Kidul 1, 0. Ini juga if ini sama dengan Kulon Progo petik 1, 0, kurang. Kemudian kita tinggal serat ke bawah masing-masing. Ini sudah. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Kemudian kita total kayak tadi. So, enter. Nah, sebenarnya ada cara cepat teman-teman. Biar kita nggak usah menuliskan seperti ini, kayak yang ini tadi. Jadi tinggal kita seret saja ke kanan. Nanti dia fungsinya akan menyesuaikan rumusnya. Nah, dan kita bisa melihat bahwa jumlah warga yang asalnya dari tempat lahirnya di Yogyakarta ada 6 orang, dari Sleman 2 orang, Bantul 10 orang, Gunung Kidul 7 orang, dan Kulon Progo 5 orang. Nah, kemudian yang terakhir kita berdasarkan pekerjaan. Perangkat desa. Wira swasta. Guru. Buruh. Petani. Kemudian ibu rumah tangga yang terakhir. Caranya juga sama seperti kita yang tadi mengolah data di tempat lahir menggunakan fungsi if juga sama. If ini sama dengan perangkat desa 1, 0. Kemudian biar lebih cepat kita bisa copy aja ini rumusnya di sini. Tinggal kita ganti bagian ini nanti. Tinggal kita ganti bagian ini. Wira swasta. Ini juga tinggal diganti guru. Ini tinggal kita ganti petani. Mohon maaf, kita ganti buruh. Ini kita ganti petani. Ini kita ganti ibu rumah tangga. Dan sama, kita seret masing-masing ke bawah. Tereng udah keluar. Kemudian sama, kita buat sum. Enter, tinggal kita geser lagi. Nah, kemudian kita sudah berhasil juga sekarang mengelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan. Jadi warga yang bekerja sebagai di perangkat desa ada 3 orang, dari wira swasta ada 6 orang, guru 4 orang, buruh 9 orang, petani 6 orang, dan ibu rumah tangga ada 2 orang.
Jadi sebenarnya kita sudah selesai teman-teman untuk membuat menganalisis data kependudukan ini. Kemudian untuk mempermudah merekapnya kita buat tabel rekap seperti ini. Terus kita copy aja ini. Copy ini. Gini aja. Nah, ini untuk memudahkan kita melihat rangkuman datanya ya. Nah, kemudian tinggal ini sama dengan ini karena sama kan. Ini kita tahan geser kanan. Kemudian tinggal seperti ini. Kita buat tabel ini seperti ini. Terus ini kita buat seperti ini. Nah, jadi kita sudah berhasil nih membuat rekapan. Jadi dari 30 data ini, data kependudukan DIY dari 30 orang ini berdasarkan jenis kelamin, ada 13 orang berjenis kelamin laki-laki, ada 17 orang berjenis kelamin perempuan. Dan umurnya antara 20 sampai 30 ada 13 orang, dan seterusnya. Nah, sekian tentang pelatihan Microsoft Excel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video bagian ketiga. Selamat datang teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Hanif Pasidik Rohmat. Selamat datang di video bagian ketiga pelatihan Microsoft Excel untuk mengolah data. Pada bagian ketiga ini, kita akan belajar mengolah sebuah data penjualan di sebuah warung. Jadi misalnya, kita punya data penjualan warung berkah. Misalnya pada minggu ke-1, hari Senin. Kita punya nomor, kita punya produk, kita punya harga satuan, kemudian kita punya jumlah terjual, dan terakhir total. Kita gedekan dikit ya. Misalnya 1, 2, 3, kita punya 5 produk. Misalnya ada sabun, sampo, payung, kita punya juga tisu, kita punya pensil. Nggak usah pensil, air mineral misalnya. Nah, harga satuannya sabun misalnya 3.000, sampo 4.000, payung misalnya 10.000, kemudian tisunya harganya 3.000, air mineral juga 3.000. Tisu 2.000 misalnya 2.000. Kemudian yang jumlah terjualnya misalnya kita buat untuk hari Senin ada sabun terjual sebanyak 10, sampo sebanyak misalnya 8, payung terjual sebanyak 5, tisunya terjual sebanyak 11, air mineral terjual sebanyak 15. Totalnya adalah untuk menghitung totalnya kita mengalihkan harga satuan dikali jumlah terjual tiap barang. Jadi ini totalnya untuk penjualan sabun di hari Senin yaitu 30.000. Untuk payung, sampo, tisu, dan air mineral kita bisa menggunakan rumus yang sama. Kita tinggal menyeret ke bawah seperti ini. Enter. Terus sekarang kita akan buat totalnya di sini. Total penjualan harian. Ini kan sum kurung kita total semua. Enter. Maka bisa kita simpulkan pada minggu pertama di hari Senin total penjualannya sebanyak 179.000. Kemudian kita bisa beri tabel agar lebih enak dibaca. Dan kita bisa juga selanjutnya membuat di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dengan rumus yang sama. Kita tinggal copy saja. Copy. Copy untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan kita tinggal ganti hari yang Selasa. Misalnya di hari Selasa jumlah sabun yang terjual sebanyak 15, kita tinggal ganti angka 15, maka harga penjualannya total harga penjualannya akan berubah secara otomatis. Samponya terjual 10, payung terjual misalnya 4, tisunya 10, air mineral misalnya 12.
kita bisa langsung mendapatkan total penjualan harian pada hari Selasa sebanyak 181.000. Dan hari Rabu kita nanti ya. Misalnya kita tulis 8, ini kita tulis 10, ini kita tulis 6, ini kita tulis 10, ini kita tulis 20 misalnya. Dan hari Kamis, ini kita tulis 15 misalnya, ini kita tulis 12, ini kita tulis 2 misalnya, tisunya 8, misalnya air panas 10. Kemudian hari Jumat, tinggal ganti juga, misalnya Jumat tanggal 7, ini terjual 7 juga, ini terjual 6, ini tetap 11, yang mana 15. Kemudian ini hari Sabtu, karena hari libur mungkin yang terjual lebih banyak, yang mengunjungi warungnya lebih banyak, kita tulis misalnya 20, ini 15, ini 10, ini 15, ini misalnya terjual 16. Hari Minggu juga ada libur, kita misalnya anggap yang laku lebih banyak, misalnya 18, ini ada 20, ini ada yang terjual sebanyak 7, ini terjual sebanyak 15, ini. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan data penjualan pada minggu pertama di tiap hari. Sekarang kita bisa menjumlahkan totalnya. Total penjualan minggu 1. Kita buat seperti ini. Kemudian kita buat terus di sini sama dengan sum dari ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah. Pokoknya intinya prinsipnya kita menambahkan semua data penjualan tiap hari. Bentar. Maka kita sekarang sudah mendapatkan data bahwa total penjualan di minggu pertama sebanyak 1.476.000. Dan kita sekarang bisa membuat tabel untuk memudahkan. Kemudian kita tinggal copy saja untuk membuat data penjualan di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Karena satu bulan terdiri dari 4 minggu, kita bisa asumsikan terdapat 4 minggu di bulan ini. Tinggal kita ganti 2, ini 3, 4, dan nanti masalah jumlah barang yang terjual bisa teman-teman atur sendiri masing-masing. Ini kita asumsikan penjualan tiap minggu sama ya. Juga jangan lupa diganti. 2, 3, kita ganti 4. Kemudian kita sekarang sudah mendapatkan data penjualan di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang kita bisa menghitung total jumlah penjualan bulanan. Total penjualan selama 1 bulan. Sama dengan sum ini ditambah minggu pertama tambah minggu kedua tambah minggu ketiga tambah minggu keempat. Enter. Nah, jadi kita sudah memberikan data. Jadi total penjualan selama 1 bulan di Warung Berkah sebanyak 5.900.904.000. Nah, jadi mungkin ini saja ya teman-teman ya. Yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa langsung menerapkannya lah. Mungkin jika teman-teman ada usaha, langsung diterapkan untuk mengolah datanya menggunakan Microsoft Excel. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja melalui grup PA atau media yang lain. Sekian dari saya, Hanif Asdik Rohmat. Semoga pelatihan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.